Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Sofian dari kelas Manajemen Angkatan 18, konsentrasi MSDM A2 dengan NIM 111810421. Ingin mempresentasikan tentang penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja. Menurut para ahli Dassler 2015, penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kinerjanya. Jadi, penilaian kinerja adalah suatu evaluasi dan penilaian yang dilakukan kepada karyawan untuk mengetahui seperti apa kemampuan yang dimilikinya dan mengukur produktivitas selama bekerja. Penilaian ini tidak hanya akan membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas karyawannya saja, tetapi juga bisa bermanfaat untuk pengembangan diri dari para karyawannya. Proses penilaian kinerja. Penilaian kinerja selalu melibatkan 3 langkah proses. 1. Menetapkan standar kerja. 2. Menilai kinerja karyawan secara relatif sebenarnya untuk standar tersebut. Ini biasanya melibatkan beberapa bentuk rating. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantu dia untuk menghilangkan kelemahan kinerja atau untuk terus menjalankan di atas nominal. Slide selanjutnya ada tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Ada 4 macam tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja adalah umpan balik pelaksanaan kerja, memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk memperbaiki prestasi. Yang kedua, penyesuaian kompensasi, yaitu evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan untuk menentukan seperti kenaikan upah, pemberian bonus, dan bentuk kompensasi lainnya. Yang ketiga, keputusan penempatan seperti promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja masa lalu. Yang keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yaitu kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan akan latihan. Demikian juga prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. Slide selanjutnya ada manfaat penilaian kinerja. Ada beberapa macam manfaat penilaian kinerja. Yang pertama, sebagian besar pekerjaan berdasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Yang kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti secara terus-menerus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan sesuai dengan sasaran keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, penilaian memungkinkan manajer dan bawahannya mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi dan untuk menguatkan kekuatan bawahan. Yang keempat, penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang ditampilkan. Slide selanjutnya ada kriteria penilaian kinerja. Menurut Taylor dan Jackson 2006, terdapat 3 kriteria dalam penilaian kinerja, yaitu kriteria berdasarkan sifat, adalah memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan, loyalitas, keandalan, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan memimpin. Jenis kriteria ini memusatkan diri pada bagaimana seseorang, bukan apa yang dicapai atau tidak dicapai seseorang dalam pekerjaan. Kinerja berdasarkan perilaku, yaitu berfokus pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Kriteria ini penting bagi pekerja yang membutuhkan hubungan antar personal. Kinerja berdasarkan hasil, yaitu kriteria ini berfokus pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan ketimbang bagaimana sesuatu dicapai atau dihasilkan. Kriteria ini sering dikritik karena meninggalkan aspek kritis pekerjaan yang penting seperti kualitas.
Selanjutnya ada balance scorecard atau bisa disebut BSC. Pengertian balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau lebih tepat dinamakan strategic basis responsibility accounting system yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja untuk 4 perspektif yang berbeda, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses usaha internal, dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Ada 3 macam teknik penilaian kinerja. Yang pertama, manajemen by objective yang bisa disebut MBO. Sebagian pengusaha menjadikan MBO sebagai alat ukur yang utama dan pelengkap dalam menilai kinerja karyawan. Tujuannya adalah untuk menentukan tujuan dan program penilaian mulai dari tujuan perusahaan sampai kepada tujuan yang ingin dicapai hari ke hari. Yang kedua, ada metode penilaian umpan balik 360 derajat. Salah satunya meliputi masukan evaluasi dari banyak level dalam perusahaan sebagaimana pula dari sumber-sumber eksternal. Dalam metode ini, orang-orang di sekitar karyawan yang dinilai bisa memberikan nilai termasuk manajer senior, karyawan itu sendiri, atasan, bawahan, anggota tim, dan pelanggan internal atau eksternal. Yang ketiga ada metode skala penilaian berjangka keperilakuan atau bisa disebut BARS, yaitu menggabungkan unsur-unsur skala penilaian tradisional dengan metode insiden kritis. Berbagai tingkat kinerja ditunjukkan sepanjang sebuah skala yang masing-masing dideskripsikan menurut perilaku kerja spesifik seorang karyawan. Sekian presentasi dari saya tentang penilaian kinerja. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.